Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Teguh Yuwono, pengamat politik Universitas Diponegoro. Pak Teguh, mungkin boleh dilanjutkan tadi poin Anda terkait bagaimana partai ID ini masih sangat mempengaruhi pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Apa faktor-faktor yang kemudian bisa diperkuat dari setiap mesin partai politik, mengingat ini persaingannya sangat ketat antara PDI Perjuangan 1 lawan 9 partai politik. Ya. Jadi kalau dilihat Mbak Marcel lebih lanjut bahwa pola-pola yang terjadi di Jawa Tengah adalah dengan karakter-karakter pemilih tadi yang berbeda, di mana di Jawa Tengah ini ideologinya cukup kuat, di mana loyalis partai juga cukup kuat, dan hari ini memang posisinya ada di sekitar 70-60 orang yang belum menentukan pilihan. Tetapi ini nanti akan berubah sepanjang dengan perjalanan pola-pola kompetisi kita. Salah satunya yang kita lihat adalah bagaimana ketika nanti saya berharap ini akan bergeser ke segmen-segmen yang berhubungan dengan isu-isu yang menjadi tema besar di dalam pertarungan dua program. Yang saya ingat persis bagaimana pemilu-pemilu sebelumnya, seperti misalnya dulu Bibit Waluyo juga membawa tagline Bali Deso Bangun Deso, kemudian Ganjar Pranowo membawa tagline boten korupsi, boten ngapusi. Kemudian dulu saya ingat juga ketika Suparjo Rustam, gubernur, membawa tagline mengenai modernisasi desa di Jawa Tengah. Nah, kita berharap pola-pola pendidikan politik kita, pola-pola budaya politik kita, itu kita menggeser dari yang sifatnya partisan atau yang sifatnya primordial, itu bergeser ke yang lebih rasional. Maka tadi ketika Mas Ipang mengatakan bahwa sebetulnya pemilih Jawa Tengah cukup rasional, saya kira kita akan dorong supaya pengaruh-pengaruh lain seperti yang pemilih pragmatis yang menggunakan segmen uang atau segmen transaksi yang lain sebagai alat untuk menentukan pilihan, itu bisa ditutupi atau bisa dilewati dengan segmen-segmen yang berbasis rasionalitas. Sehingga apa betul ketika nanti menjadi gubernur programnya ini bisa mengentaskan persoalan yang ada di Jawa Tengah? Apakah benar program-program itu cukup efektif? Saya kira ini yang kita lihat supaya pertarungan-pertarungan itu bergeser menjadi pertarungan rasionalitas. Nah, saya kira ini yang saya lihat Jawa Tengah cukup punya potensi dan angkanya ini tinggi, karena kalau hari ini tadi dikatakan hasil survei Mas Ipang juga baru sekitar 20% orang yang menentukan pilihan, artinya kesempatan penetrasi program itu sangat besar di provinsi Jawa Tengah ini, supaya tadi menjadi referensi juga dari provinsi-provinsi lain, supaya bukan hanya faktor transaksional, bukan hanya faktor emosional yang seseorang menentukan pilihan politik terhadap pemimpinnya. Nah, saya kira poin-poin ini yang mungkin perlu kita highlight, sehingga cara mendekati dan cara meyakinkan yang perlu dilakukan. Memang Jawa Tengah ini kan karakternya, tadi saya katakan karakter yang rural itu lebih suka ketemu langsung, lebih suka disentuh langsung, sama langsung. Tetapi kan apakah mungkin dengan waktu yang hanya kurang beberapa bulan ini, beberapa hari ini, kemudian mereka bisa masuk ke semua kecamatan, semua desa? Tentu tidak mungkin. Kalau kabupaten mungkin mampu ya, hanya 35. Tapi kalau ke tingkat yang lebih bawah lagi, kecamatan apalagi desa, mungkin tidak cukup waktunya. Oleh karena itu untuk meraup segmen tadi yang segmen pemuda, segmen yang milenial, ya pendekatan media, apakah media mainstream, media sosial, itu tidak bisa dihindari. Saya kira di situ poin-poinnya. Dengan merubah mereka menjadi perilaku yang pemilih yang lebih rasional, saya kira harapan demokrasi, saya kira saya Mas Ipang sebagai orang yang tiap hari bergelut dengan persoalan dinamika sosial politik, itu kan kita menginginkan demokrasi kita itu menjadi yang demokrasi yang terkonsolidasi, yang kemudian demokrasi yang tidak di-drive oleh money politics atau di-drive oleh black campaign, tapi di-drive oleh program supaya kita bisa maju selangkah ke depan seperti demokrasi di negara-negara yang sudah maju. Kira-kira begitu, Mbak Marcel. Nanti kita akan bahas kembali Pak Teguh dan Mas Ipang terkait faktor-faktor apa saja yang kemudian bisa meluruhkan ya idealisme dari para pemilih di Jawa Tengah, dan bagaimana kedua kandidat ini bisa merawat memang idealisme dan juga rasionalitas yang dimiliki oleh pemilih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.